Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rostaf Muhammad Yasin SEMEK, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan materi investasi dalam efek. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Satu, Muhammad Agung Nugroho, NIM 2020-11-496. 2, Linda Fitriana, NIM 2020-11-499. 3, Puji Wahyuningrum, NIM 2020-11-500. 4, Dini Ayu Nirmala Sari, NIM 2020-11-501. 5, Ahmad Izul Ma'ali, NIM 2020-11-503. 6, Ahmad Ferdiansyah, NIM 2020-11-504. 7, Ani Rizky Ayu Maharani, NIM 2020-11-567. Tujuan investasi dalam efek. Perusahaan dapat menggunakan kelebihan dananya untuk membeli efek atau surat-surat berharga. Pembelian efek dilakukan dengan tujuan untuk penjagaan likuiditas atau tujuan mendapatkan pendapatan dari dana yang ditanamkan dalam efek tersebut. Efek yang dibeli untuk mendapatkan pendapatan atau efek tersebut akan dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang atau disebut investasi jangka panjang. Golongan efek ini tidak termasuk dalam kelompok aktiva lancar, tetapi dimasukkan dalam golongan aktiva tersendiri yang disebut permanent investment. Penentuan rate of return dan nilai dari efek jangka panjang. Bentuk-bentuk efek dari investasi jangka panjang adalah 1, obligasi, 2, saham preferen, 3, saham biasa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Dini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai pihak yang berutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik. Diskon rate yang digunakan dalam penentuan nilai masing-masing obligasi adalah berbeda-beda tergantung besarnya tingkat resiko yang tidak terbayarnya bunga dan prinsipalnya atau modal pokok. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Agung. Penentuan besarnya rate of return. Besarnya rate of return atau yield dari obligasi yang akan dipertahankan sampai hari jatuhnya atau yield to maturity dapat dihitung dengan menggunakan rumus jalan pintas, shortcut formula. Keterangan C plus F min P per N per P plus F per 2. Bunga tahunan dalam rupiah ditambah harga nominal dari obligasi dikurangi harga pasar per umur obligasi bagi harga pasar ditambah harga nominal per 2. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Puji. Baik, materi selanjutnya yaitu penentu nilai obligasi. Nilai obligasi didasarkan pada tingkat bunga yang sedang berlaku. Nah, apabila obligasi itu tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity, maka nilainya ditentukan dengan mengkapitalisasikan bunga tahunannya atas dasar tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Nah, rumusnya itu
nilai sama dengan bunga tahunan dibagi diskon rate atau R plus R per I. Nah, contoh soalnya itu suatu obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh mempunyai nilai nominal 20.000. Nah, membayarkan bunga Rp1.000 setiap tahunnya. Berapa nilai obligasi berdasarkan kondisi pasar pada waktu tingkat bunga yang berlaku adalah 4%. Nah, rumusnya itu tadi bunga tahunan per diskon rate. Jadi 1.000 dibagi 0,04. 0,04 itu dari diskon rate atau tingkat bunga yang berlaku 4% itu 0,04. Jadinya 25.000. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Izul. 2. Saham preferen. Saham preferen adalah saham yang disertai dengan preferensi tertentu di atas saham biasa dalam hal pembagian dividen dan pembagian kekayaan. Dalam pembubaran perusahaan, saham preferen tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity. Rate of return dari saham preferen ini dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferen per harga pasar. Contoh soal rate of return saham preferen. Suatu saham preferen mempunyai harga nominal Rp1.000 dan membayarkan dividen tahun sebesar Rp50 dengan harga pasar Rp750. Berapa besarnya rate of return dari saham preferen tersebut? Rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferen per harga pasar sama dengan 50 per 750 sama dengan 6,67%. Bagaimana cara menentukan nilai dari saham preferen? Nilai dari saham preferen yang tidak mempunyai hari jauh atau perpetuity dapat ditentukan dengan cara nilai sama dengan dividen preferen per diskon rate. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fadlan. 3. Saham biasa. Penentuan besarnya rate of return dan nilai dari saham biasa common stock lebih sukar dibandingkan dengan obligasi dan saham preferen karena satu, forecasting dari pendapatan, dividen, dan harga saham di waktu yang akan datang adalah sukar. 2. Tidak seperti halnya dengan bunga dan dividen preferen. Pendapatan dan dividen saham biasa diharapkan meningkat setiap tahunnya dan tidak tetap konstan. Nilai dari suatu saham ditentukan oleh besarnya dividen yang diterima oleh investor selama mempertahankan saham tersebut plus penerimaan hasil penjualan kalau dia menjual saham tersebut. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ani. Kepada Mbak Ani, saya persilahkan. Mohon maaf, itu belum dihidupkan.
Baik, akan saya lanjutkan materi selanjutnya yaitu penentuan rate of return saham. Nah, rumusnya itu return yang diharapkan sama dengan D1 plus P1 min P0 per P0. Nah, keterangannya D1 itu dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama. Sedangkan P1 adalah harga saham yang diharapkan pada akhir tahun pertama. Sedangkan P0 yaitu harga saham pada waktu ini. Nah, itu ada contoh soal. Suatu saham bisa dibeli dengan harga 10.000. Nah, pemodal mengharapkan cash dividen tahun depan sebesar Rp500 dan mereka juga mengharapkan bahwa pada akhir tahun pertama saham tersebut akan dapat dijual dengan harga 10.400. Nah, berdasarkan data tersebut dapat ditentukan besarnya rate of return yang diharapkan dari saham tersebut adalah di situ sudah ditulis ya atau diterangkan rate of return yang diharapkan sama dengan itu rumusnya di sampingnya D1. D1-nya itu Rp500, kemudian ditambah P1 min P0 dibagi 10.000. Nah, hasilnya itu 9%. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada waktu diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.